Oke teman-teman, jadi pada video kali ini rangkaian driver, kita langsung saja ke rangkaian driver motornya. Nah, ini ada salah satu contoh rangkaian driver motor. Nah, jadi komponen-komponen yang dibutuhkan dari rangkaian driver motor yang pertama ini ada 4 buah button dan 6 buah resistor yang bernilai resistor 1 sampai resistor 4 itu bernilai 1K, dan resistor 5 dan 6 bernilai 330 ohm. Di sini saya menggunakan 4 buah kapasitor, dan di sini saya menamakan 4 buah dioda. Nah, jadi dioda 1N4002 itu adalah jenis dioda penyearah. Selain sebagai penyearah, dioda IN4002 juga digunakan sebagai pengaman rangkaian ini dari kesalahan pemasangan polaritas sumber tegangan. Nah, jadi kita langsung saja mulai. Kita play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang tersambung dan ada yang masih terputus. Nah, jika kita menekan tombol button 1 dan button 2, maka LED tidak ada yang menyala. Nah, jika kita membuka tombol yang pertama, maka LED akan menyala. Di sini untuk tombol 3 juga LED tidak ada yang menyala. Nah, dan untuk tombol 4 ini harus mengalir ke LED yang di atas. Jika kita tekan tombol 3 dan 4 bersamaan, maka LED-nya akan mati. Ini untuk contoh rangkaian driver motor yang pertama. Selanjutnya untuk rangkaian driver motor yang kedua. Nah, untuk rangkaian driver motor yang kedua ini, di sini untuk komponen-komponennya ada 2 buah resistor yang bernilai 10 kilo, 4 tombol, dan di sini saya menggunakan driver motor DC L298N. Nah, jadi apa itu driver motor L298N? Jadi L298N adalah driver motor yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah pergerakan motor, terutama pada robot lane follower atau lane tracker. Nah, untuk kelebihan dari L298N ini adalah cukup presisi dalam mengontrol motor dan juga mudah untuk dikontrol. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada banyak sekali pin yang terdapat di driver L298N ini. Nah, untuk pin outnya, di sini pin out merupakan suatu pin yang digunakan untuk menghubungkan ke kutub motor ini. Terus ada pin in, di sini ada 4 buah pin in
Jadi pin in ini digunakan untuk mengatur arah putaran motor. Terus yang selanjutnya ada pin N, A, dan NB atau enable. Jadi pin enable ini merupakan suatu pin yang digunakan sebagai sumber tegangan tambahan motor DC agar kecepatan motor meningkat. Terus yang selanjutnya ada pin VCC dan pin VS. Ini digunakan sebagai sumber tegangan. Terus ada pin GND atau ground. Dan di sini juga saya menambahkan dua kapasitor, yang dimana kapasitor ini berfungsi sebagai decoupling untuk menghilangkan tegangan liar yang berasal dari power supply. Dan juga saya menambahkan 8 buah dioda 1N440 ini berfungsi sebagai proteksi terhadap induksi yang diakibatkan oleh perubahan putaran motor secara tiba-tiba. Oke, jadi kita langsung saja mensimulasikannya. Kita mulai. Nah, untuk pin in 1 jika ditekan maka motor akan bergerak ke kiri, dan pin 2 ditekan maka motor akan bergerak ke kanan sesuai arah jarum jam. Nah, ini sama halnya dengan pin in 3 dan 4. Oke, jadi untuk rangkaian yang kedua ini kurang lebih seperti ini. Jadi sekarang kita lanjut ke rangkaian yang ketiga. Nah, untuk yang rangkaian yang ketiga ini cukup sederhana. Di sini saya menggunakan komponen yang pertama, ada tombol button 2 buah. Di sini ada motor, dan di sini saya menggunakan driver motor L293D. Jadi apa itu IC L293D? L293D adalah IC yang didesain khusus sebagai driver motor DC dan dapat dikendalikan dengan rangkaian TTL maupun microcontroller. Nah, motor DC yang dikontrol dengan driver IC L293D dapat dihubungkan ke ground maupun ke sumber tegangan positif, karena di dalam driver L293D sistem driver yang digunakan adalah totem pole. Nah, dalam satu unit chip IC L293D terdiri dari 4 buah driver motor DC yang berdiri sendiri dengan kemampuan mengalirkan arus 1 ampere tiap drive-nya, sehingga dapat digunakan untuk membuat driver hybrid untuk 2 buah motor DC. Nah, untuk pin-pinnya sendiri juga ada banyak. Jadi saya akan menjelaskan untuk pin-pinnya sendiri. Di sini ada pin enable, ada 2 pin enable, yang mana pin enable ini berfungsi untuk mengizinkan driver menerima perintah untuk menggerakkan motor DC. Nah, selanjutnya untuk pin in. Di sini ada 4 pin in.
tapi di sini saya menggunakan 2 buah pin in saja. Nah, jadi pin in ini adalah pin input sinyal untuk mengendalikan motor DC tersebut. Terus yang selanjutnya ada pin out atau pin output. Di sini juga ada 4, dan di sini saya menggunakan 2 buah pin output saja. Jadi pin output adalah jalur output masing-masing driver yang dihubungkan ke motor DC. Selanjutnya ada pin VCC dan pin VS, dan juga ada GND. Oke, jadi kita langsung saja mulai. Nah, jadi cara kerjanya, pin input 1 jika ditekan maka motor akan berputar ke kiri. Pin 2 maka motor akan berputar ke kanan sesuai arah jarum jam. Nah, oke, jadi mungkin itu saja penjelasan dan rangkaiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.